together right now over me. Halo Sobat Klasik, selamat datang di podcast Come Together Out Classic. Edisi perdana ini kita akan membahas The Beatles. Nah, di sini kita sudah ada dua Sobat Klasik nih yang merupakan penggemar dari The Beatles. Di sini ada Mas Oke Kasim. Apa kabar Mas Oke? Baik, Lia. Oke, satu lagi kita ada Om Jo yang kita tahu dia adalah penggemar berat nih dari The Beatles. Halo Om Jo. Halo, Om Jo. selamat malam. Selamat malam. Apa kabar nih Om Jo? Baik, alhamdulillah. Baik, Om Jo di Solo ya? Iya, di Solo. Ya, gimana Solo, Om Jo? Solo aman. Aman ya. Aman ya, oke. Om Jo, sebelumnya nih kita ada di podcast Come Together Classic. Kita mau sapa dulu ya untuk Sobat Klasik untuk follow, comment, and like di YouTube kita Come Together Out Classic dan Facebook fanpage kita CT Out Classic. Nah, Mas Oke, Ya. kita mau bahas nih. Untuk The Beatles ini, Mas Oke itu sejak kapan nih jadi penggemar The Beatles? Saya jadi penggemar The Beatles sejak mungkin sekitar tahun 85 ya, saat saya kelas 1 SMP ya. Di mana ada teman sekelas saya, atau sebangku saya mungkin semeja itu ya penggemar The Beatles juga dan sering memainkan musik The Beatles, lagu-lagu The Beatles dengan drumnya itu ya biasa zaman dulu anak-anak ya kan, dengan meja belajar kita. Dari situ, wah ini lagu enak nih, dan saya pernah dengar juga nih, karena bapak saya juga mungkin ternyata punya beberapa Koleksi dari album The Beatles. ya. Dari situ saya mulai itu mengumpulkan uang jajan saya untuk beli, dan akhirnya saya punya 6 kaset The Beatles yang berseri, ya ditambah lagi ada beberapa lagi yang the best-nya gitu kan, ditambah ada lagi kalau nggak salah satu single albumnya John Lennon ya. Di situ ya dari situlah dia. Oke, kalau Om Jo nih sejak kapan nih jadi penggemar The Beatles nih Om Jo? Saya sejak SD tahun 83 lah 84 saya mulai menggemari The Beatles ketika ayah saya sering Mendengarkan ya. Ya itu sejak itu saya mulai suka dengan The Beatles, lalu coba untuk mencari-cari album-album mereka yang lain. Ke sekarang ini saya sampai masih menggemarinya dan tidak akan pernah saya lepas. Oke, dari Om Jo ini siapa nih? Dari personil The Beatles yang favoritnya Om Jo tuh siapa? Kalau saya Paul McCartney. Paul McCartney saya Kenapa Om Jo? lebih menyukainya karena saya menyukai Paul McCartney itu justru dari pasca The Beatles itu sendiri, karena memang Paul McCartney sendiri yang banyak menelurkan hits-hit di tahun 80-an hingga tahun 90-an itu Paul McCartney yang sangat produktif sekali dibanding yang lainnya. Oke, kalau Mas Oka siapa nih Ya. favoritnya dari personil The Beatles? Saya mungkin nggak sedalam Om Jo ya dalam mendalami tiap-tiap personil The Beatles ya. Ya saya suka dengan semuanya, dengan keunikannya masing-masing Semuanya ya. itu dari Ya, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr sama George Harrison. Namun yang paling kuat sepertinya karakternya adalah Paul McCartney sama John Lennon ya. Untuk yang dua lagi George Harrison ya dengan Ringo Starr ya agak biasa menurut saya ya. Seperti itu dalam hal karakter ya. Oke, kalau The Beatles sendiri terbentuknya itu kan ternyata dari 5 orang personil ya. Mas Ya. Oka pernah dengar nggak atau? Iya, tapi saya nggak terlalu jelas itu. Mungkin Om Jo yang lebih Iya tahu nih ya Om mungkin Jo. ini. Setahu kita kan sebagai orang awam lah ya, taunya di Beatles itu 4 orang. Tapi ternyata dari kita kulik-kulik nih narasumber ternyata ada 5 orang personil ya Om Jo. Ya, betul. Jadi di awal The Beatles berdiri itu mereka itu sudah berkumpul sejak akhir tahun 50-an, tepatnya tahun 57 saat mereka masih sekolah SMA ya. Jadi waktu itu ada Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, dan yang dua personel yang pernah ada itu adalah Pete Best dan Stuart Sutcliffe. Nah mereka ini
kemudian membentuk The Quarrymen. Nah, Quarrymen sendiri ini adalah band yang mengusung musik rock and roll ketika itu, karena memang musik rock and roll itu memang sedang gila-gilanya di tahun 50-an itu, dan sempat membuat demo album yang lagunya pas waktu itu adalah Revolusi. Nah, kemudian di akhir tahun 59, Stuart itu merubah nama Quarrymen itu menjadi Beatles, karena itu si Stuart itu merubah nama Quarrymen jadi Beatles itu terinspirasi dari Buddy Holly dan The Weeknd, ya kan. Pada saat itu Buddy Holly sangat kondang sekali, dan saya nggak suka juga. Nah, akhirnya kemudian dari The Beatles menjadi Super Beatles, dan akhirnya menjadi Beatles itu sendiri, The Beatles, yang kita kenal sampai sekarang. Nah, di perjalanan waktu Stuart mati muda karena sakit ya. Selanjutnya Beatles sendiri itu juga mungkin sudah entah jenuh entah apa, karena mereka tidak tahu mau kemana ini band. Akhirnya keluar dan masuk di besar yang akhirnya menjadi formasi tersolid sampai sekarang ini, yang menjadikan mereka itu fenomena di seluruh dunia dengan lagu-lagunya dan album-albumnya yang semuanya itu luar biasa, jutaan kopies. Om Jo, kalau Ya. nama The Beatles itu sendiri nih, aku balik lagi sedikit nih Mas. Mas Oke, kalau The Beatles itu ya Om Jo, Mas Oke itu kan namanya itu terinspirasinya dari mana ya? Dari mana Om Jo? Saya nggak terlalu paham nih. Oh ya, nama The Beatles sendiri sebenarnya kan dari itu adalah apa ya, kayak semacam serangga gitu loh. Dia melihat kayak semacam lebah atau apa ya semacam serangga. Nah, akhirnya dia si Stuart itu menyebutkan bahwa band ini namanya Beatles. Jadi karena ada kayak semacam dia melihat sebuah serangga yang cukup menarik bagi mereka, itu akhirnya menjadikan nama untuk sebuah band mereka yang menjadi fenomenal hingga sekarang itu The Beatles itu sendiri. Bukan beat pukulan, tapi Beatles itu adalah seekor serangga semacam. Itu seperti yang saya pernah baca ya, yang dari etimologi nama band itu sendiri di beberapa media ya, pernah menyebutkan bahwa Beatles itu adalah seekor serangga, semacam kayak lebah. Oke. Oh, oke. Kalau di pada saat itu tuh apa sih yang fenomenal nih dari kebiasaan mereka latihan atau rekaman? Apa tuh yang menarik tuh Om Jo? Kalau saya untuk yang menarik dari The Beatles itu adalah musik yang mereka angkat dari album-albumnya itu sendiri. Itu musiknya sangat ringan, sangat sederhana dengan konsep rock and roll yang mereka bawakan dibandingkan rock and roll di era-era 50-an ya. Ketika The Beatles hadir di tahun 60-an awal dan menurunkan albumnya sendiri, itu lagu-lagunya memang sangat catchy gitu. Saya dengarkan, dan memang itu suatu hal yang nyata, karena banyak penikmat musik, bahkan penggemar musik itu sangat menyukai The Beatles di masa-masa itu, yang tidak jarang banyak sekali penggemar mereka yang rela melakukan apapun demi itu sendiri, apapun mereka lakukan sehingga menjadikan Oke. Kalau Mas Oke, kira-kira dari personil dari The Beatles ini apa nih yang paling berkesan dari personil Mas Oke? Mungkin ada cerita personil The Beatles ini yang Mas Oke menarik perhatian dari Mas Oke gitu? Yang saya tahu ya itu tadi hanya 2 orang itu, John Lennon dengan kisah percintaannya setelah pernikahannya terdahulu, ya kan. Ada lagi Paul McCartney yang kalau saya lihat ya tipe yang tidak ada masalah dalam hubungan rumah tangga ya Om Jo ya. Sangat romantis ya mungkin ya dengan istrinya. Seperti itulah kira-kira. Kalau dari Om Jo, apa nih cerita selain Paul McCartney atau John Lennon, mungkin ada personil lain fenomenal cerita yang Om Jo favorit?
Saya pernah membaca sebuah kisah menarik dari George Harrison bahwa tentang masalah asmara sebenarnya. Jadi Apa tuh? kita istri George Harrison itu justru berselingkuh dengan sahabat karibnya sendiri yaitu Eric Clapton. Oh ya? Akhirnya kita tahu bahwa akhirnya Ini saya baru tahu ini. akhirnya Iya. si istri dari George Harrison pun meninggalkannya dan memilih untuk bersama dengan Eric Clapton sekarang. Itu yang menarik bagi saya karena ternyata kisah-kisah Info baru sebenarnya untuk saya nih Om Jo nih. memang sebenarnya kalau dilihat dari para personel mereka itu sebenarnya mereka itu adalah sosok-sosok yang sangat setia dengan para pasangannya masing-masing. Tapi memang ada satu prinsip yang mungkin tidak bisa mereka pertahankan. Tapi satu hal yang menarik bagi saya adalah kisah George Harrison dengan istrinya. Akhirnya menurunkan lagu Something. Oke. Something itu adalah lagu yang sangat personal bagi George Harrison. Oke, kalau dari lagu The Beatles sendiri, apa nih yang menjadi favorit nih dari Om Jo? Lagu favorit dari The Beatles itu memang sangat sulit sekali untuk saya ini ya. Betul. Karena Semuanya lagu enak-enak itu banyak juga. sekali. Meskipun ada beberapa album, tapi dari sekian satu albumnya itu semuanya hits. Jadi kalau saya harus memilih satu lagu favorit, itu memang sangat sulit. Tapi saya paling suka itu ada lagu yang memang tak kenapa saya ketika mendengar itu ada perasaan apa tuh Om Jo? yang aneh gitu ya. Itu lagu yang dari itu adalah Love and Waiting Look. Terus yang kedua Till There Was You. Itu lagu yang memang benar-benar saya sangat menyentuh buat saya. Saya pribadi itu sangat dalam karena bukan karena di balik lagu itu, tapi memang lagu itu memang sangat enak untuk didengarkan buat saya pribadi. Yang lainnya tetap saya suka. Cuman ada dua lagu itu yang memang saya sangat menyukainya yang lebih daripada yang lain-lainnya. Kalau dari Mas Oke, apa nih lagu favoritnya? Nah ini lagu favorit The Beatles atau di apa namanya? Di album pertama nih, Please Please Me nih. Bebas gitu sih. Bebas. Ya, aku mau tahu, kita Sobat Klasik mau tahu nih apa kalau favorit dari Mas Oke. Oke, kalau saya lagu favorit ya banyak ya seperti Om Jo bilang tadi, nggak bisa di ini satu-satu, semuanya favorit menurut saya. Tapi kalau di album pertama itu kan lagu pertamanya kan Please Please Me ya Om Jo ya, di mana di situ banyak ada apa namanya Please Please Me sendiri sebagai judul lagu, Love Me Do, terus Misery, ada Baby It's You, ada Boys. Semuanya suka saya. Susah lihat kalau di situ. Oke, Mas Oke. Tapi mungkin Om Jo lebih tahu ya untuk masalah lagu album pertama ini, lagu apa ya mungkin yang paling hits dan mungkin membawa The Beatles lebih apa namanya terkenal lagi. Ya, untuk Please Please Me sebagai debut album The Beatles sendiri itu satu lagu yang sangat mempunyai itu adalah Love Me Do, Mas. Love Me Do itu memang lagu yang ketika pertama diperdengarkan sudah membuat histeris pada di masa itu. Lalu kemudian ada beberapa lagu macam di Papel, Ask Me Why, itu lagu-lagu yang memang sangat populer di masa itu, termasuk sering dan Please sendiri. Oke, Sobat Klasik, mari kita dengarkan nih dari home band kita lagu dari The Beatles. Selamat mendengarkan. Oke, Sobat Klasik, saksikan kami di podcast Come Together on Klasik. Jangan lupa lo lihat juga di YouTube di Come Together on Klasik. Jangan lupa subscribe juga, lo gabung juga di Facebook page-nya di City of Klasik. Di lagu kita, yes, bareng-bareng, come on, love me do. Yo! Love me do. You know I love you. I'll always be true. So
you know I love you. I'll always be true. So please, what's the please? Love me true. Oh, love me true. Welcome, Mr. Yoyo Guitar. You know I love you. I'll always be true. So please, love me true. Love me true. Whoa, love me true. Love me true. Love me true. Love me true. Whoa, love me true. Sobat Klasik, tadi kita udah dengarkan lagu Love Me Do ya dari album pertamanya The Beatles, Please Please Me. Nah, Om Jo bisa cerita sedikit nggak sih soal album pertama Please Please Me ini? Gimana dirilisnya? Untuk album pertama The Beatles, Please Please Me, ini merupakan debut album mereka yang dirilis mereka tahun 63, tepatnya tanggal 22 Maret. Waktu itu album itu dirilis di EMI Parlophone yang diproduksi sama George Martin. Nah, di album ini cukup banyak menelurkan beberapa hit single seperti misalnya Love Me Do sendiri, PS I Love You, Baby It's You, dan Please Please Me sendiri serta Misery gitu. Nah, mereka merilis ini ya memang ini sebagai sebuah kebutuhan mereka untuk tampil di muka publik, karena mungkin dia akan menjadi band panggung terus-menerus. Mereka akan ingin menelurkan sebuah karya dari The Beatles itu sendiri, yaitu ya album Please Please Me itu sendiri yang sudah dirilis sejak 58 tahun yang lalu itu. Gimana sih Mas? Kalau si album Please 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 ini tuh bisa sampai menembus pasar Amerika, apa dari lagunya atau memang dari albumnya sendiri? Album Please Please Me sendiri itu sempat cukup populer ya baik di Inggris sendiri yang merupakan tempat mereka dan juga di Amerika, karena memang kemasan dari album ini memang mereka mendapatkan semacam idola baru dari sosok rock and roll yang sebelumnya mereka hanya mengenal Elvis Presley, lalu Buddy Holly sendiri atau Ricky Valens. Nah, kemudian tampil empat anak muda dari Inggris dengan tampang yang lebih bening dan masih muda sekali kan ya. Maka akhirnya album Please Please Me ini memang benar-benar sungguh fenomenal luar biasa, yang akhirnya mereka menjadikan suatu fenomenal tersendiri di Amerika, baik itu juga di Inggris dan dunia. Kalau ini Om Jo, inspirasinya tuh dari mana ya? Lagu untuk album Please Please Me ini tuh inspirasinya dari mana ya? Kalau untuk inspirasi mungkin saya kurang detail ke masalah inspirasi mereka tentang Please Please Me itu sendiri ya, tapi mungkin kalau saya mungkin mengambil dari sisi filosofis ya dari album Please Please Me itu sendiri adalah di situ mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa ini kami untuk menembus pasar dunia dan membuat heboh saat itu dunia dengan karya-karya mereka yang memang benar-benar brilian sekali. Dari 14 lagu yang ada, 14 track
Please Please Me itu semuanya itu adalah lagu hit semua. Iya. Dari I Saw Her Standing There, Misery, Anna, Change, Boys, XBY, Please Please Me, Love You sendiri, PS I Love You, Baby It's You, semuanya itu lagu yang benar-benar hits. Gak ada yang tidak Setuju, hits. Jadi setuju. cukup mendengarkan satu album, semua orang pasti bisa mendengarkan lagu Please Please Me. Jadi ya tidak membosankan dan tidak mengecewakan juga, karena pada masa itu memang lagu-lagu seperti The Beatles ini memang cukup menyihir anak-anak muda ketika itu. Saya pernah melihat rekaman tur mereka tahun 63 64. Panggung tribun stadion semuanya penuh, dan penuhnya itu bukan hanya laki-laki, tapi justru mayoritas adalah perempuan-perempuan pada masa itu yang memang sangat menggilai The Beatles. Fans Sampai berat mereka tuh ya. rela melakukan apa saja untuk The Beatles, misalnya seperti itu. Nah, dari 4 anak muda ini kan kita sebut sebagai penyihir dunia ya. Ya. Om Jo tadi seperti yang Om Jo bilang, kan itu mempengaruhi juga untuk kebudayaan dunia yang sempat kita dengar sebagai pop culture. Nah, itu kan ada beberapa dari kultur-kultur yang mereka menjadi trendsetternya tuh. Salah satunya mungkin dari apa tuh Om Jo tuh yang bisa? Dari keempat orang ini, The Beatles adalah yang mampu membuat dunia tersihir itu adalah musik, dan pasti musik rock and roll yang mereka bawa, bukan musik rock and roll yang sebelumnya dinyanyikan seperti misalnya punyanya apa ya, kayak Elvis Presley itu kan sangat pakem sekali. Nah, kalau The Beatles ini sangat catchy gitu kan. Iya. Ketika mereka membawakan musik rock and roll I Saw Her Standing There itu, mereka sudah ketika membawakan intronya saja, semua audiens yang datang itu pasti akan teriak histeris. Beda kalau misalnya kayak Buddy Holly atau Elvis Presley sendiri yang menyanyikan, mungkin mereka akan ya biasa-biasa saja. Karena pada waktu itu tahun 60-an masanya sudah lewat ke mereka. Masa 60-an itu lah masanya The Beatles sampai akhir 60-an itu sendiri. Berarti mereka menjadi trendsetter ya pada saat itu, Ya, Om Jo ya. trendsetter di dunia di tahun itu, bahkan Indonesia pun juga sempat ya. Sempat juga kan untuk The Beatles, seperti anak-anak muda sana juga, Mm-mm. anak-anak muda di sini juga sangat menggilai The Beatles. Bahkan bos-bos saudara sendiri pun secara tidak langsung sangat mengikuti The Beatles sekali, meskipun harus dibayar dengan penjara. Termasuk juga untuk fashion, untuk Ya, facial, tatanan rambut, berponi gaya rambut semuanya. ya. Nah, itu kan termasuk salah satu lifestyle era 60-an yang awal 60-an yang mereka bawakan untuk dunia semacam itu. Nah, sempat juga aku dengar ini nih Om Jo, termasuk juga dengan LSD. Yang mereka bawakan itu juga cukup ini. Kalau kita sempat dengar nih mereka juga menjadi trendsetter karena LSD itu ya obat-obatan yang mereka gunakan. Benar ya Om Jo ya ceritanya? Ya. Untuk mungkin memang namanya public figure yang sudah terkenal di mana-mana, otomatis kehidupannya pun juga mengikuti. Iya. Mereka juga tidak lepas dari ketergantungan zat-zat adiktif seperti LSD ataupun ya yang lain-lainnya. Mereka ya itu terjadi sekitar pertengahan 60-an di saat psychedelic itu merambah dunia. Jadi dengan lagu-lagunya seperti Lucy in the Sky with Diamond itu adalah lagu tentang, bukan tentang si Lucy sendiri. Lucy-nya itu adalah LSD itu. Oh, baru tahu. ini baru tahu lagi saya nih. Banyak yang baru tahu saya ini. Ya seperti itu. Jadi Lucy in the Sky with Diamond. Nah, itu adalah lagu mengungkap tentang keterlibatan mereka dengan zat-zat adiktif yang cukup terlarang seperti LSD. Berarti itu semua personil ya, Om Jo? Gimana? Menggunakan LSD itu semua personil? Ya, semua personil memang menggunakan itu, termasuk John Lennon, Paul McCartney, Ringo, dan George itu. Mereka memakai itu pada saat itu. Itu sekitar sekitar pertengahan 65, 66, terus lalu 67 mereka mulai bukan sadar tapi forward itu. Buat apa kita melakukan itu?
memang menggunakan ini itu. Nah, dari The Beatles sendiri ini nih Om Jo, kalau pengaruhnya untuk individu atau grup-grup band lain itu apa sih Om Jo? Sangat kuat sekali beberapa band-band yang ada di dunia. Kalau Mbak Yulian kan pasti zaman-zamannya Oasis kan ya. Kan Iya, pasti betul. sempat Oh. mendengar beberapa Oasis, Ternyata Itu masih milik- muda lu Lilan. Saya kira zaman-zamannya apa gitu, apa milik The Beatles Everly kan terkenal Brothers sekali. gitu. Wah, iya. Zaman Oasis, saya nggak Oasis masa tahun-tahun saya udah mungkin lepas Oasis kuliah atau jaya gimana ya? tahun-tahun Iya. 97, 95, 97. Itu Masih sangat muda berbeda berarti sekali dia, ya? sebenarnya. Saya sempat ketika pertama melihat Oasis muncul di permukaan, saya sempat teringat kembali ke masa-masa The Beatles karena style mereka tuh sangat Beatles sekali. Dari rambutnya ya, rambutnya. Tatan rambutnya yang memakai poni Oh, segala oke, macam oke. itu Beatles sekali. Nah akhirnya ya itu salah satu pengaruh The Beatles yang memang begitu kuat. Ada lagi beberapa mungkin di Indonesia pun. Di Indonesia Kalau sendiri di tahun Indonesia 80-an kayak seperti kus-kus Abadi. kali ya? Ciplak yang untuk kekinian, tapi untuk 80-an ada namanya Barata Band, Abadi Iya, Susman. iya. Abadi Susman sempat membuat grup band Barata yang lagu-lagunya memang ini apa namanya? Memang khusus membawakan lagu-lagu The Iya, Beatles. cover pada waktu lagu itu. Beatles ya. Iya, Aku pada belum waktu pernah itu dengar pakai tuh Barata Band. seperti itu. Kalau Kus Plus kan lumayan cukup kental tuh pengaruh The Beatles-nya juga ya Om Jo ya? Ya, Kus Plus saudara Mbak. Kalau Kus Plus kan sudah Ya. paskan The Beatles. Nah, Terus bersaudara dulu ya, di luar Muri ya. Ya, di luar Luar Muri. Muri, ya. Masih Nomo Yon sama Tony. Itu tahun Ya. 60-an itu benar-benar The Beatles, real The Beatles. Album-albumnya juga sangat The Beatles sekali, bahkan sampai membuat Presiden Soekarno terjelah dengan mereka ya, dengan mereka Iya. ditangkap tanpa sebab. Iya. Nah, itu iya. Tapi belakangan diketahui bahwa penangkapan ceritanya Kus Plus gimana saudara tuh Om Jo yang Presiden Soekarno sempat melarang apa untuk musik The Beatles itu ya atau Iya gimana? betul, bukan musik The Beatles aja sebenarnya. Musik-musik yang berasal dari negara barat, Inggris, Iya. Amerika. Oh, Iya. jadi bukan The mereka Beatles itu saja kan- ya? Kalau Presiden Soekarno bilang itu musik ngak-ngik-ngok. Kalau Nah, nggak salah ya. yang Mas Ogo bilang Iya. itu, Mas musik kaki kebelah. Ngak-ngik Kus bersaudara ngok. pada saat itu membawakan musik-musik yang bertemakan seperti itu, Iya. yang bertemakan musik-musik rock and roll, musik-musik. Iya, betul. Padahal pada waktu itu masih ngetrend-ngetrennya musik-musik lenso. Nah, Ya, karena Lenso betul. Kus bersaudara tidak mau bukan tidak mau karena memang tidak sesuai dengan keinginan karena mereka masih muda saat itu masih 20-an atau masih dia ingin berekspresi lebih kan. Akhirnya membuat lagu-lagu lebih rekaman mereka itu yang hampir mirip-mirip dengan musik-musik dari barat. Nah, itulah yang akhirnya membuat Bung Karno untuk menjebloskan mereka ke penjara tanpa ada proses apapun. Tapi belakangan diketahui menurut pengakuan mereka bahwa penangkapan mereka di penjara itu bukan semata-mata Bung Karno itu membenci mereka, tapi karena memang dia itu katakanlah kayak semacam agennya mereka, agen dari Indonesia tentang untuk mengulik tentang peradaban di Barat itu sendiri. Dan pada waktu itu sedang terjadi konfrontasi antara Indonesia itu kan sedang sangat erat sekali dengan Blok Timur. Iya. Jadi Blok Jadi Barat untuk sejak terkenalnya The Beatles itu pengaruh musikalitas di dunia itu sangat berpengaruh ya Om Jo ya? sangat berpengaruh sekali. The Beatles memang real fenomenal dibanding yang lainnya. Memang hanya The Beatles yang mampu seperti itu sampai sekarang. Tidak ada waktu yang ini masanya The Beatles sudah ada semacam itu. Tapi memang The Beatles itu long lasting sampai sekarang itu seperti itu. Nah, di masa kejayaan The Beatles kan ada beberapa lagu nih udah banyak banget nih Om Jo lagunya ya. Kira-kira kalau menurut Om Jo yang paling hits atau yang paling mendunia itu lagu apa tuh Om Jo? Lagu The Beatles yang paling hit, sangat hit sekali itu I Saw Her Standing There. Lalu ada Love Me Do juga sangat hit berat itu pada waktu itu. Kemudian
Twist and Shout itu juga sangat Iya. sangat legend sekali lagunya The Beatles yang sebenarnya itu lagu cover dari rock and roll tahun 50-an juga. Lalu banyak sebenarnya semua lagu The Beatles sebenarnya Iya, semuanya semua lagu lagu, gitu. semuanya. Jadi kalau saya harus memilih satu lagu Susah ya, The bagus Beatles semua apa ya, Om aja, Jo. sangat sulit sekali. Oke, kalau Mas Oka gimana nih Mas Oka? Saya sama dengan Om Jo gitu, banyak banget karena memang apa namanya The Beatles ini ya merambah ke segala sisi kehidupannya, ya bicara wanita, bahkan juga banyak apa namanya judul lagu The Beatles dengan nama wanita, Anna, ya kan, Michelle. Julian, atau mungkin Julian itu perempuan atau laki, ya kan, banyak juga ya Om Jo ya, dan juga Lady Madonna, terus Itu ya. semuanya gitu sekali. Iya gitu. Bahkan juga ada yang merambah seperti Om Jo bilang masalah sosial, politik, ada back back in USSR ya kalau nggak salah Om Jo ya. Terus lagu Revolution itu kan ngomongin pergerakan politik yang pada masa itu gitu kan ya. Iya gitu. Begitu juga dengan apa namanya jenis-jenis musiknya. Kayak ada yang sangat ngerok banget ada kayak Helter Skelter ya Om J ya gitu ke. Ada lagi yang ballad kayak Rocky Raccoon itu kayak orang iya seperti itu. Kalau saya pribadi ya saya ngelihat ada satu lagu yang banyak band mengcover lagu itu yaitu Lagu Come apa tuh? Together. Come Together. Come Together gitu kan ya. Makanya saya jadikan nama podcast kita ini ya ngumpul gitu kan. Ya ada yang bawakan dengan hard rocknya, ada yang dengan apa namanya jazz, dibikin jazz juga ada, samba, tango, ya Om Jo ya. Gitu. Ya, Sampai terakhir kan dibuat soundtrack film Justice League, ya kan. Gary Clark kalau nggak salah yang gitu. Ya, Banyak. Godsmack juga bikin juga tuh, ya. Itu kalau saya Come Together. Come Together. Iya. Oke, Sobat Klasik, kita dengarkan lagu Come Together dari home band kita. Well, Sobat Klasik, ini dia lagu Come Together. Come on sing with me, come on dance with me. Jangan lupa mampir ke Come Together on Klasik. Go! Come on, Satan, he come, grooving out slowly, he come, do and walk, he want, holding on, he come, hey, down to his knee. Got to be a dog, I need just do what you please. You would know sunshine he got, do just for walk he got, but if I come he shot, Coca-Cola he said, I know you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Gimana Sobat Klasik? Suara lu kurang kenceng, suara lu kurang maksimal. Lebih kenceng, lebih semangat lagi pastinya. Hyper production he got, Warren's got balls he got, all shot
cerita kalau The Beatles itu sempat berguru ke Maharishi Yogi. Nah, itu tuh apa sih yang mendorong The Beatles untuk berguru dengan beliau? Jayanya The Beatles ini kan seperti pohon ya, makin tinggi tuh makin banyak anginnya, makin kenceng gitu ya. Iya. Nah, ini kan mereka akhirnya bubar nih, perpecahan mereka itu tuh boleh nggak sih diceritakan ke Sobat Klasik nih, Iya. yang Mas Oke tahu tuh konflik mereka itu terbesar tuh karena apa tuh sampai mereka bisa pecah?